Kembali lagi di Indonesia Business Forum dan sekarang langsung saja saya ke Mas Wahyu. Mas Wahyu, di sini Mas Slamet dari DPR mengatakan pemerintah harus jujur untuk buka-bukaan karena efek kerusakan lingkungan atau ekologis lebih besar. Berapa sih keuntungan Indonesia dari peraturan ini? Seperti apa? Baik, Mas Wahyu, dengar tadi pertanyaan saya karena di sini Mas Slamet dari DPR mengatakan pemerintah harus jujur nih buka-bukaan. Berapa memangnya keuntungan kalau kita ekspor pasir? Ini seperti apa? Setelah udah dan banyak, ya kan, untuk akan ada, saya bilang dari ujung Sabang sampai Merauke banyak sekali terjadi titik-titik reklamasi. Dan ini Anda nggak pernah bertanya kan, siapapun para ahli juga nggak nanya ini bahan-bahan untuk reklamasi di banyak titik itu diambil dari mana coba, ya kan nggak jelas. Banyak juga yang mungkin dari pasir-pasir yang selama ini justru tidak boleh ditambang. Untuk itu PP 26 ini mengatur dari yang semula tidak diatur, ditata yang lebih baik. Harus bahan-bahan dari sedimentasi pasir itu nanti harus dari titik-titik sedimentasi yang ditetapkan oleh tim kajian yang sudah menguji secara tuntas menyeluruh tentang bagaimana manfaat dan mudorotnya, bagaimana efek lingkungannya. Kalau itu dirasakan tidak merusak lingkungan, ya tidak boleh diteruskan, tidak akan ada rekomendasi dari tim kajian. Tim kajian kan dari para pakar dari berbagai disiplin ilmu, khususnya dari ahli sedimentasi, oceanografi, dari kementerian dan lembaga, berbagai kementerian, tidak hanya KKP saja, tapi juga LHK, ada ISDM, perhubungan dan seterusnya, ada Pushidros, dan kampus-kampus terkemuka juga akan memberikan masukan dalam dokumen perencanaan yang disusun oleh tim kajian tersebut. Nah, ini nanti dalam praktek juga untuk pemanfaatannya, pengendaliannya, itu harus ada pengawasan yang ketat. Ya, walaupun faktanya memang kita tahu anggaran dari KKP anggarannya nggak banyak, cuma 6,2 triliun. Tapi ya bukan berarti itu alasan untuk kita tidak bisa melakukan pengawasan. Sudah ada teknologi sebagai jawabannya. Anda kalau perhatikan di command center di KKP itu luar biasa. Ada nanti ada satelit nano, ada juga sistem transmitter yang diatur, ada petugas yang ditempatkan di situ. Walhasil nggak sembarangan. Jadi ini Caca sebenarnya adalah terus terang kalau mau buka-bukaan justru ini adalah jawaban atas kekhawatiran dari banyak khalayak, termasuk dari teman-teman Komisi 4, Pak Slamet dan kawan-kawan itu, yang selama ini terhadap reklamasi nggak jelas. Entah dari langit mana itu pasirnya. Coba, apa peduli mereka? Nah, sekarang kalau KKP ditata, harus atau wajib dari hasil sedimentasi. Kan bagus. Ya. Tinggal pengambilannya, cara namanya, cara membersihkannya itu harus dengan teknologi, peralatan, dan juga cara yang ramah lingkungan. Kalau itu tidak comply, tidak dilakukan, tidak boleh, harus itu wajib itu. Makanya nanti tim akan menilai ini semuanya kelayakan dari termasuk operator yang akan melakukan itu. Kalau operatornya mendapatkan keuntungan, ya wajar dia bekerja tidak dibayar oleh negara. 0 rupiah nanti APBN tidak boleh keluar di situ. Mereka akan membersihkan. Nah, kemudian hasil pembersihannya itu yang notabene endapan limbah ini nanti dimanfaatkan untuk reklamasi, dapat duit ya dipotong untuk negara, untuk PNBP. Kan bagus. Kalau lokal sudah cukup, barulah kemudian ekspor dimungkinkan. Itu setelah nomor yang kesekian ratus itu nanti lokal dulu lah, banyak sekali kebutuhannya ini, ya kan?